Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal ASNK Kebumian tahun 2024. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan PDF-nya, kalian bisa DM ke Instagram Candela Course. Dan untuk yang membutuhkan rekomendasi buku, kalian bisa klik link produk yang ada di video ini. Oke, soalnya adalah batuan metamorf non-foliasi biasanya berasosiasi dengan yang A. Metamorfisme hidrotermal, yang B. Metamorfisme burial dan kontak, yang C. Metamorfisme regional dan hidrotermal, yang D. Metamorfisme hidrotermal dan burial, atau yang E. Metamorfisme kontak dan hidrotermal. Struktur batuan metamorf adalah kenampakan batuan yang berdasarkan ukuran, bentuk, atau orientasi unit poligranular batuan tersebut. Secara umum, struktur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi struktur foliasi dan non-foliasi. Struktur foliasi adalah kenampakan struktur planar pada suatu massa. Foliasi ini dapat terjadi karena adanya penjajaran mineral-mineral menjadi lapisan-lapisan, orientasi butiran, permukaan belahan planar, atau kombinasi dari ketiga hal tersebut. Struktur foliasi yang ditemukan diantaranya adalah slatic cleavage, umumnya ditemukan pada batuan metamorf berbutir sangat halus atau mikrokristalin yang dicirikan oleh adanya bidang-bidang belah planar yang sangat rapat, teratur, dan sejajar. Batuannya disebut slate atau batu sabak. Filitik, struktur ini hampir sama dengan struktur slatic cleavage, tetapi terlihat rekristalisasi yang lebih besar dan mulai terlihat pemisahan mineral pipih dengan mineral granular. Batuannya disebut filit. Selanjutnya, skistosik, terbentuk adanya susunan paralel mineral-mineral pipih, prismatik atau lentikular, umumnya mika atau klorit, yang berukuran butir sedang sampai kasar. Batuannya disebut skis. Lalu gneisik atau gnisos terbentuk oleh adanya persilangan lapisan penjajaran mineral yang mempunyai bentuk berbeda, umumnya antara mineral-mineral granular, feldspar dan kuasa, dengan mineral-mineral tabular atau prismatik, mineral ferromagnesium. Penjajaran mineral ini umumnya tidak menerus, melainkan terputus-putus. Batuannya disebut gneiss. Untuk struktur non-foliasi terbentuk oleh mineral-mineral ekuidimensional dan umumnya terdiri dari butiran-butiran granular. Struktur non-foliasi yang umum adalah hornfelsik atau granulos, terbentuk oleh mozaik mineral-mineral ekuidimensional dan equigranular dan umumnya berbentuk poligonal. Batuannya disebut hornfels atau batu tanduk. Kata klastik berbentuk oleh pecahan atau fragmen bantuan atau mineral berukuran kasar dan umumnya membentuk kenampakan breksiasi. Struktur katalistik ini terjadi akibat metamorfosa katalistik. Batuannya disebut kataklasit. Yang selanjutnya milonitik dihasilkan oleh adanya penggerusan mekanik pada metamorfosa kataklastik. Ciri struktur ini adalah mineralnya berbutir halus, menunjukkan kenampakan goresan-goresan searah, dan belum terjadi rekristalisasi mineral-mineral primer. Batuannya disebut milonit. Filonitik mempunyai kenampakan yang sama dengan struktur milonitik, tetapi umumnya telah terjadi rekristalisasi. Ciri lainnya adalah kenampakan kilap sutra pada batuan yang mempunyai struktur ini. Batuannya disebut filonit. Yang selanjutnya, kita akan bahas metamorfisme adalah proses perubahan dalam mineralogi atau tekstur yang terjadi pada batuan akibat peningkatan tekanan atau suhu. Metamorfisme terjadi ketika batuan asal atau protolit terkena lingkungan fisik atau kimia yang berbeda signifikan dari lingkungan tempatnya terbentuk, sehingga batuan ini berubah secara bertahap sampai keadaan kesetimbangan dengan lingkungan baru tercapai. Faktor utama yang memengaruhi proses metamorfisme adalah suhu. Sumber utama panas yang memengaruhi proses metamorfisme ialah intrusi magma dan gradien geoterm. Tekanan.
Terdapat dua macam tekanan yang memengaruhi, yaitu tekanan litostatis dan stres diferensial. Yang selanjutnya aktivitas fluida. Fluida mempercepat proses metamorfisme dengan cara meningkatkan reaksi kimia, karena umumnya di dalam fluida mengandung ion terlarut. Tipe metamorfisme terdiri dari metamorfisme orogenik, yang terjadi pada daerah sabuk orogenik atau lempeng konvergen, yang di dalamnya mengandung proses deformasi yang menyebabkan rekristalisasi. Secara umum, metamorfisme ini menghasilkan batuan dengan butiran mineral yang terorientasi dan membentuk sabuk yang memiliki panjang ratusan sampai ribuan kilometer. Metamorfisme orogenik di dalamnya terjadi deformasi yang luas secara bersamaan akibat dari stres kontraksi selama konvergensi lempeng litosfer di zona subduksi dan rekristalisasi akibat kerak yang semakin menebal. Peningkatan suhu di orogenik terjadi karena gradien geotermal yang menyesuaikan diri dengan kerak yang secara bertahap semakin menebal akibat tekanan. Secara umum, suhunya cukup tinggi di bagian bawah kerak yang menyebabkan pelelehan parsial. Karena proses tersebut terjadi, maka magma akan naik ke kerak dangkal dan mengendap sebagai granitoid. Orogenik biasanya berkembang selama ratusan juta tahun melalui beberapa episode deformasi dan rekristalisasi. Yang selanjutnya metamorfisme kontak. Terjadi pada batuan yang mengalami pemanasan di sekitar kontak massa batuan beku intrusif maupun ekstrusif. Perubahan terjadi karena pengaruh panas dan material yang dilepaskan oleh magma, serta kadang oleh deformasi akibat gerakan gempa magma. Batuan yang dihasilkan biasanya berbutir halus. Yang selanjutnya metamorfisme burial, merupakan metamorfisme regional yang cenderung memiliki temperatur rendah yang memengaruhi sedimen dan batuan vulkanik berlapis pada suatu geosiklin tanpa adanya perubahan orogenesa dan intrusi magmatik. Perubahan komposisi mineral umumnya tidak sempurna, sehingga sering ditemukan butiran mineral sisa atau relik dari batuan asalnya. Dikenal juga dengan istilah metamorfisme diastatermal untuk metamorfisme boreal pada tatanan tektonik ekstensional. Metamorfisme ocean ridge. Metamorfisme dasar samudera berlangsung di pegunungan di tengah, berada pada daerah lempeng tektonik karena itu ditandai oleh batas lempeng divergen. Metamorfisme ini dikaitkan dengan aliran panas tinggi dan sirkulasi cairan intens yang terjadi di sepanjang pegunungan laut. Hasil batuan metamorf biasanya termasuk greenstones dan amphiboliths, yaitu derajat metamorf rendah dan menengah. Dalam rangka untuk mengubah basalt ke greenstone atau amphiboliths, H2O harus dikenakan ke dalam batu yang berarti bahwa sirkulasi cairan hidrotermal melalui kerak samudera diperlukan. Yang selanjutnya metamorfisme impact, terjadi secara lokal di sekitar kawah yang terbentuk akibat dari hantaman meteor dengan permukaan dan mungkin memiliki diameter beberapa meter. Hal ini ditandai dengan kondisi tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, yaitu puluhan ratus kilobars, selama rentang waktu yang sangat singkat. Yang selanjutnya metamorfisme dinamik atau high strain. Terjadi pada daerah yang mengalami deformasi intensif seperti pada patahan. Proses yang terjadi murni karena gaya mekanis yang mengakibatkan penggerusan dan granulasi batuan. Batuan yang dihasilkan bersifat non-foliasi dan dikenal sebagai fault breccia, fault gouge, atau milonit. Untuk batuan metamorf non-foliasi biasanya berasosiasi dengan metamorfisme burial dan kontak. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!